L'Oreal Astrid Business Game Friends ya. Top MBA ITB Graduate Award, Cum Laude Award dari ITB, kemudian Best Achiever in Risk Management, Best Achiever in Consumer Behavior. Mohon maaf Pak Ardi, saya tidak sejago Pak Ardi bahasa Inggrisnya. Kemudian Best Achiever in Market Research, Best Achiever in Marketing Management, First Winner Marketing Simulation Class. Ya, kemudian beliau juga kurikulum vitae-nya ini dari University of Indonesia, collaboration with University of Liverpool, ya, Diploma Health Economics. Dan saat ini beliau masih study di University of Aberdeen ya Pak ya, dari 2020 sampai saat ini. Oke. Ini kemudian pengalaman karirnya ya, pengalaman karirnya saya bacakan dari belakang dulu ini. Sebelum beliau di NS Blue Scope Indonesia sebagai Acting VP Marketing, beliau juga mengawali karirnya sebagai Junior Lecturer di ITB, ya. Kemudian Accenture Indonesia sebagai Business Analyst, kemudian di perusahaan Johnson & Johnson Indonesia sebagai Product Specialist Sales and Marketing. Aduh, Pak, banyak banget nih Pak pengalaman bekerjanya. Ya, Bapak Ibu yang sekarang Bapak itu sebagai Acting VP Marketing di NS Blue Scope Indonesia ya Pak ya. Jadi intinya Pak Ardi itu memang capability-nya di bidang bisnis, itu saja barangkali Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau Seroja edisi 43 ini kalau begitu Pak Ardi, kayaknya yang lain Bapak Ibu udah nggak sabar ya, ingin tahu mengenai digital landscape ya, bagaimana membangun brand melalui digital landscape. Ya, mangga Pak Ardi, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya berarti ya? Ya, bisa Pak Ardi. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Direktorat SMK, Bu Dini, Bu Nenden yang sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi ya mengenai digital landscape berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau tadi pertama saya lihat ini hopefully nanti ke depannya ini akan sangat bermanfaat, dan memang saya diminta Bu Dini juga coba disesuaikan dengan kebutuhan kalau misalnya audio itu. Nah, nanti mungkin di sini menariknya nanti saya akan coba share ya, gimana sih kita di kondisi pandemi ini khususnya kita sudah bangun brand nggak di digital landscape ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini slide saya, ini menarik. Kenapa kok kita harus butuh digital landscape ya? Karena kalau di sini, kalau saya bilang kita bisa nggak hanya WFH. WFH kan work from home. Kalau ini WFB, work from beach. Jadi artinya kita kerja bisa di mana aja. Makanya di sini kalau kita lihat digital ini bahkan sekarang menariknya itu sudah memupus batasan ruang dan waktu. Ini yang membuat berubah. Nah, pertama nanti saya akan coba jelaskan dari pertama. Tadi saya tidak perlu introduction lagi, saya jadi malu karena semua CV saya dibacakan. Sebenarnya tidak perlu dibacakan. Tadi latar belakang saya dari MBA ITB, saya juga sekarang di University of Aberdeen di Digital Marketing Leadership ya. Dan saya berpengalaman di beberapa perusahaan seperti Accenture, Johnson & Johnson, Boehringer maupun juga BlueScope yang semuanya memang role-nya lebih banyak di marketing, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mungkin berbekal pengalaman ini
saya senang sekali berbagi. Jadi kalau tadi Bun Nenden terima kasih dibilang, saya ketika awal berkarir saya menjadi junior lecturer sendiri juga ada kesenangan dalam hal berbagi. Jadi saya senang ketika yang saya berikan ilmunya ini juga ikut sukses. Jadi semoga dengan ilmu yang saya sharingkan ini akan bermanfaat buat bagi semuanya. Dan saya harapkan memang ini ilmunya apa ya? Kalau orang bilang itu fresh from the oven. Jadi artinya memang ilmu yang benar-benar baru, sangat berubah dengan cepat, dan ini saya akan coba sharingkan hal-hal yang menarik dari bagaimana caranya kita leverage itu berarti memanfaatkan momentum perubahan ini, ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Adi, suaranya mohon maaf di mute tadi. Oh, di mute, ya. Halo, tadi udah sampai mana ya? Oh, tadi jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan ini beberapa konten yang bisa kita pelajari, ya. Jadi pertama kita pelajari sebenarnya apa sih digital media revolution itu, gitu. Kenapa kok ini penting? Apa yang berubah dari sini? Nah, yang kedua, kalau kita mau mulai bisnis, itu mulainya dari mana? Nah gitu. Apakah kita butuh modal besar di digital ini? Haruskah kita punya ahli IT gitu misalnya? Harus kita menjadi orang ahli IT? Nah, nanti kita lihat di situ. Terus ketiga adalah, kalau kita sudah bisa mau mulai, gimana caranya kita dapetin penjualan pertama? Dengan memahami ada yang dinamanya temperatur dari pelanggan. Nah, ini menarik. Pelanggan ada temperaturnya di sini. Dan yang keempat, ada yang dinamanya sales funnel. Jadi sales funnel ini bagaimana kita membuat bisa menjual di digital, ya. Jadi artinya dari mulai semua activity yang kita lakukan digital, kita bisa jualan, gitu. Nah, nanti selanjutnya, sebentar. Nah, ini saya next. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan digital media revolution. Nah, ini di sini ada video, mungkin ada problem, saya jelasin. Nah, saat ini retailer terbesar tuh Amazon, tapi mereka nggak punya inventory. Perusahaan hotel terbesar Airbnb, tapi mereka nggak punya kamar. Dan perusahaan yang punya payment terbesar ternyata dia bukan bank. Nah, ini yang menariknya lagi, website terbesar itu punya employee sebenarnya mereka tidak melakukan rekrutmen. Nah, sekarang penghasil movie terbesar itu adalah bukan bioskop tetapi Netflix. Nah, ini beberapa tahun terakhir ini luar biasa bahannya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, Instagram, waktu saya ambil S2 di ITB itu tahun 2007, itu nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya Android, nggak ada yang namanya iPhone, nggak ada yang namanya YouTube, itu belum ada. Nah, sekarang ini luar biasa. Nah, tapi dari sisi research-nya, apa yang berbeda? Nah, kalau di sini kita bisa lihat, ya, gambarnya ini menarik sekali. Siapa kira-kira kalau di sini melihat pemandangan seperti ini? Kita lagi makan, ternyata semuanya sibuk masing-masing, ya. Nah, ini di sini kabar pertama. Gambar kedua bisa lihat, semua orang selfie, gitu. Pingin apa? Pingin nanti di-share. Apa yang membedakan? Nah, nomor satu adalah hyper connected. Nah, kalau di sini saya lihat hyper connected. Hyper connected itu apa? Orang sekarang punya device, punya semua itu, ngelihat itu semuanya dari alat yang memang kalau kita hilang tuh, wah, udah bisa pusing 7 keliling. Apa itu? Handphone. Ada yang punya laptop. Bahkan TV sekarang TV smart. Nanti semuanya smart. Nah, semuanya itu terkoneksi. Nah, dan juga orang tuh low attention span. Jadi orang kalau melihat informasi itu cepat sekali. Ya, kebayang kekuatan jari.
Jadi kalau kita lihat Facebook, cepet aja orang udah kelewat gitu. Dan orang masing-masing Facebooknya orang-orang, Instagramnya masing-masing itu mereka mau yang khusus buat dirinya sendiri. Dia follow orang-orang tertentu, dia nggak follow orang tertentu, dan lebih percaya apa yang diceritakan oleh teman-teman dekatnya. Makanya kalau sekarang kalau kita lihat kan, wah ada berita apa nih dari WhatsApp. Nah WhatsApp termasuk sosial media juga sebenarnya di situ. Bisa nggak jualan dari WhatsApp, Mas Adi, Pak Adi? Nah, bisa. Nah nanti saya jelasin di belakang. Nah terus kemudian orang tuh vokal kalau bener-bener nggak suka. Kalau dulu orang malu-malu, ya gimana Pak ini hasilnya? Oh iya bagus. Sekarang kalau nggak bagus, udah saya kasih bintang, bilang jelek banget. Wah kenapa? Karena bukan mulut yang ngomong, jari yang ngomong. Nah ini yang karakternya yang baru. Nah gimana kita memanfaatkan ini? Nanti di belakang. Nah terus apa efeknya dengan pandemik? Nah tadi itu digital transformasi itu sudah berubah dengan cepat. Apalagi ditambah dengan COVID-19 pandemik ini. Nah kalau dilihat ini dari mobile marketing setelah pandemi ini, ternyata ini online ya. Untuk online ini lihat nih, hand wash itu naik 85%, water consumption naik 55%. Semuanya naik di sini. Nah, kecuali yang traveling. Nah, orang semakin sedikit traveling ya, semakin sedikit pergi ke mall, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah mereka mulai berbelanja dengan menggunakan berbelanja dengan menggunakan online. Nah, ya jadi dengan berbelanja dengan menggunakan online ini efeknya apa? Nah, bahkan di sini kalau kita lihat nih, di sini saya tarik dari Google Trend di tahun September 2020. Nah, kalau mungkin saya terlalu cepat, nanti kasih info saya ya. Nah, ini ketika ini Maret, ketika pandemi, ini naiknya, wah drastis sekali. Nah, meskipun sekarang baru mulai naik lagi nih di sini. Artinya apa? Ini ya dengan kata kunci belajar online. Jadi Bapak Ibu juga di sini bilang, oh saya punya bisnis, saya mau mendapatkan pendapatan gimana sebagai seorang guru. Saya mau melakukan ngajarin kursus tambahan buat siswa. Baik siswa saya saat ini ataupun siswa di luar sekolah saat ini. Gimana trennya? Trennya naik. Artinya apa? Permintaannya ada di situ. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang bisa kita manfaatkan. Tapi caranya. Nah ini interactive sectionnya. Jadi di sini kalau boleh minta bantuannya Ibu Dini, kira-kira saya sedikit interaktif sedikit, bisa mohon dilihat berapa banyak ya. Jadi saya kasih 1 menit aja. Kalau tolong raise hand atau komen di chat box mereka yang nggak punya Facebook. Nah, saya minta tolong bantuannya. Kira-kira di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak punya Facebook, tolong di chat box. Saya nggak punya Facebook. Saya mau tahu ada berapa. Mungkin 15 detik ya, 15 detik dari sekarang. Ibu Dini sudah ada yang jawab tidak ada, Bu Dini? Di chat ada yang tidak punya. Ada berapa banyak? Total 1. Total 1. Partisipannya mohon maaf ada berapa banyak? Total partisipan 116. Nah, 116. Berarti dari 116 ada 1 yang nggak punya Facebook ya. Kita lihat. Kalau yang ini Instagram 15 detik lagi. Mohon di chat siapa yang nggak punya Instagram. Ya, ada yang nggak punya Instagram, Bapak dan Ibu. Kayaknya. Tidak apa-apa. Ini kita sharing aja. Saya mau lihat statistiknya. Sudah? Ada berapa kira-kira Ibu Dini, Bu atau Bu Nenden? Iya, kayaknya punya semua nih, Pak. Nggak ada yang belum ada yang menjawab. Jadi Kang Ferdi, mohon bantuannya ada nggak yang bilang nggak punya? Nggak ada, Bu Nenden. Nggak ada, iya. Nah, justru milenial semua. Milenial. Terima kasih. Nah, ini yang menariknya. Jadi bayangkan Facebook yang nggak punya Facebook ada 1 dari 116. Artinya berapa? Kurang dari 5%.
Instagram, biasanya nggak semua punya Instagram sih. Biasanya kalau saya minta itu kurang lebih adalah 10% yang nggak punya Instagram gitu. Kurang lebih. Tapi kalau di sini luar biasa nih, Instagram semua sudah biasa menggunakan. Artinya apa? Ini adalah salah satu platform yang luar biasa. Orang sekarang saat ini semua berita itu berdasarkan Facebook atau Instagram. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan Facebook dan Instagram ini supaya kita bisa melakukan branding? Nah, di situ. Dan saya mau ngasih lihat, mungkin itu cuma statistik pertanyaan di audiens ini aja. Kita lihat statistik dunianya. Nah, ini ada video. Oh, 28% anak muda melihat sosial media sebagai sumber informasinya. Facebook punya, kalau jadi negara udah lebih negara paling besar nih populasinya. Dan 88% penghasilan Facebook itu dari iklan. Nah, ada 95 juta foto dan video tiap hari dipost ke Instagram. Nah, menaiknya dengan Instagramnya 10 kali lebih engagement. Engagement itu lebih banyak komentar, lebih banyak respon dibandingkan dengan Facebook. Bahkan Twitter pun masih relevan. LinkedIn sekarang sebagai penyedia jasa profesional ada hampir 500 juta ya akunnya. Nah, bahkan orang ultra kaya pun pakai LinkedIn itu ada 41%. Nah, ini Snapchat ini di luar negeri ya. Snapchat itu juga salah satu yang luar biasa dipakai. Nah, menariknya setiap dolar yang dibuang buat iklan itu menghasilkan $6,5 pendapatan. Nah, ini yang menarik. Sekarang itu marketing berubah dari dulu. Kalau dulu sistemnya apa? Sistemnya adalah kita pasang iklan di billboard, kita bawa selebaran, produknya apa? Produk saya untuk semua. Nah, kalau yang sekarang orang tuh maunya adalah yang personalized, mau yang sesuai dengan saya. Nah, itu yang membuat berubah gitu. Nah, kalau kita tahu itu berubahnya di situ, kita harus main di mana? Nah, ini juga data yang menarik lagi. Ya, jadi di sini kalau dilihat ternyata di Amerika ini ternyata untuk iklan digital ad revenue itu dikuasai sama 2 perusahaan. Jadi hanya ada yang namanya satu adalah perusahaan yang namanya Facebook, yang kedua adalah namanya Google. Ini sudah menguasai 63%. Jadi mereka tuh sebenarnya duopoli, hampir monopoli, jadi duopoli. Tapi Mas Adi, saya nggak pakai Facebook tuh. Nah, saya pakainya Instagram. Nah, saya kasih lihat di sini ternyata yang namanya Instagram ternyata itu punyanya Facebook juga. Nah, yang namanya WhatsApp itu juga punyanya Facebook. Oh, saya nggak pakai Facebook, nggak pakai Instagram, tapi pakai WhatsApp kan? Nah, WhatsApp pun itu nanti lama-lama saya yakin itu pasti akan ada iklan dan lain-lain. Nanti akan pasti dikomersialisasi. Nah, Facebook, Instagram, WhatsApp itu punya satu perusahaan, punyanya Mark Zuckerberg ya. Jadi itu satu perusahaan. Kalau terus saya bilang Google, kok bisa ya Google? Google kan cuman iklan baris biasanya. Nah, kok bisa paling besar? Ternyata Google juga yang punyanya YouTube. Nah, jadi YouTube banyak di sini ada orang-orang kaya baru OKB misalnya. Wah, Atta Halilintar penghasilannya luar biasa. Ria Ricis penghasilannya luar biasa. Sekarang yang baru Anji luar biasa. Nah, ternyata itu nggak ada apa-apanya dibanding penghasilannya YouTube-nya sendiri. Gitu. Nah, YouTube itu siapa? Punyanya Google. Dan ini diprediksi akan terus naik sampai ke beberapa tahun ke depan. Jadi, kalau kita mau bermain, di mana? Kita bisa menggunakan yang namanya sosial media. Gitu ya. Sosial media ini harus kita kuasai. Nah, gitu. Tapi sekarang dari tadi kita bicara mengenai branding. Oh iya, saya punya sosial media, saya punya Facebook ya. Tapi saya nggak bisa jualan, bagaimana ya? Nah, ini ada yang menarik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan branding atau merek gitu ya? Jadi branding atau merek. Nah, kalau orang bilang biasanya, nah ini kira-kira
kalau boleh tahu ini interaktif session lagi, kira-kira kalau ini sepatu harga bisa mohon dibantu Ibu. Ya. Mangga Bapak Ibu, silakan ditebak harga ya dari sepatu ini kira-kira apakah harganya? Ada yang menebak Bapak Nana bilang 250.000, Pak Dadan 300.000, Pak Tony 325.000, Bu Lis puluhan juta Pak. Oke. 300.000 ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ini luar biasa. Saya senang kalau ada interaksi walaupun kita online ya. Nah, ini menariknya. Ini sepatu harganya mungkin saya ambil lah ya 300.000. Coba kita lihat. Saya kasih dikit tanda ini. Nah, boleh di-cap lagi berapa harganya sekarang yang kanan? Kalau yang terbaru ketahuan nih ada tanda checklist. Saya kasih tanda checklist dikit. Iya, bisa ditebak harganya. 300.000 kata Pak Tony. 900. Iya. 1,2 kata Ibu. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya. Ini luar biasa. Nah, ya rata-rata mungkin 800 sampai 1 juta ya. Saya lihat, terima kasih. Nah, bayangkan kalau tanpa garis tanda checklist ini harganya 325.000. Ini sepatunya sama, nggak ada bedanya. Cuman saya di sini saya kasih tanda merek, gitu. Ini tandanya ini adalah kekuatan branding, ya. Ini kan merek apa ya? Nike ya. Jadi kalau Nike orang udah tahu kualitasnya kayak gimana, harganya kayak gimana. Ini adalah kekuatan merek, ya. Contoh lainnya. Nah, ini saya akan langsung jelaskan. Ini kopi bubuk. Nah, kopi bubuk ini murahnya minta ampun. Gitu ya, mungkin nggak berharga ya, mungkin Rp1.000 ya bisa ya di situ ya, tapi begitu dijadiin kopi kapal api ini lebih mahal lagi, mungkin bisa dijual Rp3.000 nih gitu, dengan kapal api udah dikemas dikit terus ditambahin logo kapal api. Nah, kalau yang kanan ini kalau kita rubah, dia tempatnya bagus di mall, bisa mejeng, kopinya sih ya kurang lebih kopi Indonesia juga sih sebenarnya. Mas lihat, ini harganya berapa? Ini bisa harganya luar biasa, bisa sampai 60.000. Ini mungkin 1.000, ini 60.000, 60 kalinya. Nah, itu ada kekuatan dari branding. Jadi bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu di sini, masing-masing adalah memegang merek masing-masing. Jadi saya berapa sih orang menghargai saya atas apa? Nah, itu adalah salah satu branding. Gitu ya. Jadi tapi terkait dengan apa? Nah, terkait dengan apanya nih di sini? Kalau ini pisang dijual biasa mungkin baksonya sabengket mungkin berapa ya? 10.000 ya. 10.000 bisa 12.000 mungkin. Wah, semuanya sama emangnya dikasih semuanya. Tapi kalau sunflower satu buah itu mungkin 8.000. Satu buah. Jadi sunflower selalu yang kuning ya, entah nggak tahu diapain kenapa bisa jadi kuning. Ini bisa dijual lebih premium. Nah, ini adalah kekuatan branding. Nah, jadi sebenarnya kalau branding secara definisi sebenarnya nggak hanya terbatas logo. Jadi hati-hati di sini, branding itu bukan logo ya. Jadi branding itu memberikan suatu spesifik pengertian ya agar ada di benak konsumen. Ya, jadi kayak misalnya sekarang kalau kita bilang burger apa? Pertama ingat burger, mungkin Burger King. Pertama sabun mandi apa? Lux misalnya. Pertama sabun kesehatan apa? Lifebuoy. Nah, itu adalah proses branding. Jadi menancapkan seseorang untuk sesuatu spesifik. Nah, jadi ini adalah kita kalau mau melakukan branding, kita menawarkan sesuatu yang spesifik terhadap brand kita ya. Brand kita apa? Tandanya ya dengan menggunakan identitas yang mewakili dari brand kita ya. Itu bisa di mana kalau di digital? Nah, itu digital itu bisa ditaruh di semua sosial media kita, di Instagram kita. Secara nggak sadar sebenarnya kita sudah melakukan branding. Wah, si A ngomongnya politik semua. Nah, ada nih teman yang politik. Si B, wah ngomongnya ini jualan di baju aja. Si C ngomongnya jalan-jalan terus. Nah,
itu secara nggak langsung Bapak Ibu juga sudah melakukan branding sendiri di digital, dan jejak digital itu orang melihat terus dari dulu sama sekarang ya. Jadi branding whether you like it or not itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang dengan saya memberikan informasi seperti ini, branding sebenarnya bisa kita arahkan. Kita mau dipersepsi apa sih dibandingkan dengan rekan sejawat kita, kolega kita, itu kita mau dipersepsi sebagai apa? Oh, saya mau dipersepsi sebagai ahli matematika. Saya dipersepsi sebagai ahli bahasa Inggris. Saya dipersepsi sebagai ahli ini. Bebas. Tetapi yang paling pasti adalah kalau Anda terasosiasi dengan suatu spesifik, pasti nilainya yang Anda tawarkan, orang akan percaya apa yang akan Anda tawarkan, baik dia berupa produk ataupun jasa, ya. Jadi tadi ini produk semua, nanti saya akan jelaskan mengenai jasa service, karena bentuknya jasa edukasi adalah bentuknya kategorinya jasa ya. Jadi kita lihat. Nah, sekarang poin kedua, bagaimana kita memulai bisnis ini. Nah ini ada yang menarik di sini. Nah, jadi yang namanya digital itu ada 3 jenis ya. Yang di tengah nggak usah dilihat. Nah, yang dilihat yang pertama ada yang namanya own. Own itu adalah semua media yang kita manage. Jadi yang kita miliki ya. Miliki. Seperti apa misalnya? Nanti saya kasih jelasin. Ada yang namanya earn. Earn itu apa? Influencer. Nah, kalau di sini kita lihat kok si IMB Niaga ini ada artis ya. Kenapa pingin disasosiasikan dengan artis? Muda, cantik, Stanford. Selalu bilang di sini, di bawahnya sebenarnya di sini ada sekat, ada tulisannya mahasiswi S2 Stanford ya. Kenapa sih pingin kejar mimpi? Kenapa sih si IMB pingin mengasosiasikan dengan orang tertentu? Gitu, seperti itu. Kenapa sih kalau ada minyak kayu putih itu adalah salah satu itu mekanisme branding ya. Jadi branding itu kita mengasosiasikan identitas kita dengan identitas yang kita kepingin, yang kita tujui. Nah, untuk amplifikasi bagaimana? Ada yang dinamain dengan media berbayar. Nah, ternyata Bapak Ibu yang namanya sosial media, Facebook, Instagram itu pendapatan luar biasa. Facebook itu salah satu, Mark Zuckerberg itu orang terkaya. Nah, pendapatannya dari mana? Nah, ini yang menarik. Ternyata Facebook itu kalau Bapak Ibu scroll kan, dia scroll itu banyak iklan. Mau dia lihat story-nya iklan, dia scroll ada iklan. Nah, itu orang bayar untuk supaya bisa tampil gitu. Ya. Dan sekarang iklan Facebook meskipun pendapatnya terbesar, dia salah satu yang termurah. Jadi itu menariknya. Iklannya bisa iklannya murah tapi bisa dapat banyak. Kenapa? Karena tampil secara digital, ya, hampir tidak ada biayanya buat Facebook. Ya. Di sini kalau kita lihat, nah sekarang step pertama itu kita harus punya yang salah satu. Jadi step nomor adalah kita memiliki salah satu website. Ada ketika mulai, bahkan sebenarnya Instagram account atau Facebook account yang Bapak Ibu sekarang punya pun itu sudah bisa menjadi jualan gitu. Karena di situ Bapak Ibu bisa jualan langsung. Makanya kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya Instagram itu bisa dirubah ke Instagram change itu business account. Cuma tinggal diklik, nggak perlu verifikasi apa-apa. Nanti kalau mau diiklankan tinggal diiklan. Nah, ketika iklan orang ngelihat, Bapak Ibu tinggal tulis saya di sini, oh ini ya saya produk saya. Produk saya mau jualan baju. Oh saya mau jualan kursus. Oh, saya mau jualan kursus bahasa Inggris, kursus matematika, atau saya jualan metodologi. Nah, itu banyak di situ ada bisa dan sekarang sudah banyak sekali orang yang melakukan itu. Tapi pastinya kita harus ngerti dulu secara garis besar di mana kita main. Nah, di sini Instagram ya. Nah,
Nah, earn media ini adalah kalau misalnya kita jualan, pasti orang yang jualan pasti bilang kan, ya produk saya, yang lain bagus gak? Ya belum tentu sebagus saya sih, gitu. Nah, ini yang namanya kita membangun kredibilitas kita. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita bangun kredibilitas kita dengan cara apa? Produknya tolong dong minta di review, minta di komen, tolong dong di share. Kalau lihat di YouTube, tolong ya komen, like, and share. Ya, nah itu kenapa? Karena semakin banyak komen, like, and share, mereka pendapatannya semakin besar. Wah itu gila itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, Ricis itu pendukungnya, ini Ria Ricis ya, gini-gini followernya 20 juta lebih. Setiap satu video ditonton 1 juta, itu penghasilannya kurang lebih 100 juta dari iklan. Satu video, kalau 1 juta, kalau satu video 2 juta tonton, berarti 200 juta. Kalau bayangin, kalau misalnya dia punya beberapa video, beberapa puluh juta yang dia orang tonton di situ, berapa penghasilannya? Nah, alhasil rumahnya besar, Alphard di mana-mana. Nah ini luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu di sini bilang, oh ya udah Pak Adi kalau gitu saya mau jadi YouTuber aja, nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau mau jadi YouTuber sekarang pun nggak ada biaya apapun di situ, ya. Tapi ada strateginya. Strategi gimana? Nah, strateginya kita harus paham yang namanya customer temperature. Nah, nanti di belakang. Kalau yang berbayar tadi saya jelasin ya, di antaranya ada Facebook, ada Instagram. Bahkan kita sebenarnya bisa naruh yang agak mahal tuh kayak misalnya di kompas.com, detik.com. Kalau itu berbayar, kita harus kontak mereka dan itu agak ribet prosesnya. Kalau Facebook dan Instagram itu cuma tinggal klik di situ paid saya mau promosikan postingan saya, itu udah langsung tinggal klik, masukkan kartu kredit. Bapak Ibu punya kartu kredit, kalau nggak punya kartu kredit pakai Visa pun bisa sekarang, itu luar biasa. Karena sekarang Facebook kan sudah terdaftar ya. Jadi misalnya saya mau top up iklan Facebook saya 300.000 aja dulu gitu. Bahkan iklan Facebook luar biasanya ini sekarang mulai dari 10.000 itu udah bisa iklan. Dan untuk mereach satu orang itu hanya perlu Rp300. Itu luar biasanya nih di Facebook. Bayangin kalau kita sebar brosurnya aja harganya 1.000 gitu. Belum nyuruh orangnya gitu kan. Belum nyuruh brosur print 1.000, belum nyuruh yang bagian nyetak, bagian desainnya. Belum nanti Bapak bayar orang yang suruh jalan di jalan raya ngasihin brosur. Wah, itu udah gak efektif sekarang. Sekarang itu semuanya mau yang tadi saya balik personalize. Saya punya handphone, iklannya ada di handphone saya gitu. Nah, ini semua yang bikin Facebook menjadi perusahaan ultra kaya. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana? Tadi saya balikan lagi. Kalau kita mau jualan, kita udah tahu nih, udah tahu macam-macam digital udah tahu digital bisnis tuh kayak gimana. Tadi perilakunya apa yang berubah, medianya apa. Nah, sekarang gimana caranya kok bisa jualan? Orang kalau misalnya lihat akun saya isinya nggak percaya, gimana caranya? Nah gini, understand customer temperature. Jadi di sini ini ada siapa nih artis ya, artis cantik nih, misalnya ini Gal Gadot. Saya bilang kita ayo ya udah mau nih ngedate, terus udah gitu ketika ketika date pertama Gal Gadot mau gak nikah sama saya? Jawabannya pasti kan? Pasti ditolak. Pasti ditolak. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena belum ada pendekatan, belum ada PDKT bahasanya ya. Nah, PDKT ini kalau di digital kayak gimana? Nah, ini adalah isu utama di digital, orang yang nggak paham cara berjualan di digital. Dia cuma naruh posting sekali bahwa saya jualan ini, siapa yang mau? Gitu. Dijamin setelah itu mungkin nggak akan ada yang beli gitu. Kenapa? Karena nggak paham di sini. Nah, ini saya jelaskan. Jadi orang itu ada fasenya. Jadi pertama dari orang yang nggak kenal itu kita namain customer yang dingin ya, atau cold customer. Orang cold customer itu orang yang nggak ngerti kamu itu siapa, ini perlu kamu apa, baru pertama kali gitu. Baru pertama kali tahu gitu. Adapun orang-orang yang udah tahu itu namanya warm audience. Oh, saya udah tahu. Oh iya betul. Misalnya Siti Nurhaliza bagus gak? Baik ke orangnya. Iya baik. Mau gak dijadiin artis bintang film? Kamu kalau untuk nanti produsen untuk next film, tunggu dulu ya. Nanti kita lihat dulu. Nah, kalau orang yang hot adalah dia orang yang sudah paham. Selain sudah paham juga
apa namanya, dia juga sudah tinggal klik untuk beli gitu. Oke, City Nollizer bagus nggak? Bagus. Mau pakai nggak buat film next film? Oke, nggak ada masalah. Nah, tinggal harganya aja berapa di sini. Nah, ini yang hot adalah udah tinggal harga. Nah, kalau di implementasi kayak gimana? Nah, ini contoh. Misalnya di sini adalah kita misalnya satu nih bapak-bapak ibu, misalnya saya guru matematika, nah, atau saya jualan matematika gitu. Saya kayak semacam so-called apa kumon atau apalah gitu ya. Jadi saya mau jualan. Nah, gimana saya jualan? Melalui Instagram kan? Tinggal post kalau gitu kan. Nah, tapi gimana nih cara postnya? Orang nggak akan mungkin langsung beli jualan kita lah. Orang juga nggak tahu Anda kayak gimana. Nah, cara terbaik adalah dengan menggunakan tadi yang saya bilang, menggunakan pendekatan cold, warm, dan hot. Ini yang dinamakan sales funnel. Nah, ini kuncinya nih, kunci jualan. Nah, Bapak Ibu bisa dicatat di sini. Ini kuncinya. Kalau ini tidak paham, biasanya dijamin gagal atau tidak dapat customer-nya. Ya. Jadi di sini kita ngerti dulu, saya mau jualan. Nah, sebelum saya posting di Instagram, saya harus melakukan sesuatu untuk warming up. Gimana? Kita melakukan suatu hal yang membangun kredibilitas kita di digital landscape. Ya, saya menggunakan di sini. Tadi kan contohnya Instagram. Kalau Instagram bisa langsung video nih. Saya menggunakan di sini sekarang saya kasih ilustrasi berbagai dari berbagai macam platform ya. Di sini Bapak Ibu bisa aja di sini dengan mudah. Oh, Bapak Ibu kan sudah jago sekali nih, misalnya menggunakan matematika. Ini contoh yang berhitung cepat dan mudah. Trik perkalian jari matematika tanpa sempoa. Nah, diuploadlah di YouTube buat TK dan SD. Tujuannya apa? Bisa nggak saya dapat uang dari sini? Enggak, Bapak Ibu nggak akan dapat uang dari sini. Tapi dari sini Bapak Ibu bisa membangun kredibilitas. Dengan kredibilitas di sini, oh sudah tahu namanya. Oh, Pak Adi itu emang guru matematika ya. Dengan guru matematika, saya kalau mau tahu guru matematika saya lihat channelnya Pak Adi deh, karena udah subscribe. Nah, di sini lihat. Nah, kalau misalnya mau lebih menarik, nah kalau mau lebih ini, saya sediakan juga untuk menghangatkan lagi untuk Bapak Ibu berjualan kursus. Ini bisa jadi langkah yang kedua. Jadi ya, saya juga di linknya dikasih nih. Saya kalau misalnya mau tabel trigonometri gratis nih, kata kuncinya gratis, dan trik-trik 7 teknik perhitungan cepat. Nah, isi nama dan download. Nah, untuk apa? Buat warm audience. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu punya list orang-orang yang benar-benar tertarik sama produk Bapak Ibu, ya, ini yang bisa dilakukan penawaran. Kenapa? Karena mereka sudah paham produk Bapak Ibu kualitasnya kayak gimana. Nah, setelah mereka paham, ini yang bisa dijual. Nah, list orang-orang ini dinamakan leads, ya. Leads ini adalah orang-orang yang bermanfaat buat kita lakukan, bisa kita tembak dengan menggunakan iklan melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram, YouTube, Google gitu. Selama kita punya tadi email address gitu. Jadi begitu punya email address orang, kita bisa tembak di mana-mana dia. Nah, jadi makanya memang di sini Bapak Ibu sekarang baru tahu ya, ternyata email address segitu pentingnya. Kalau di digital itu kan kuncinya apa? Nomor telepon ya. Di digital kunci itu email address. Jadi email address itu benar-benar men-track orang. Email address ini, Facebook account-nya apa sih? Instagram account-nya apa sih? Gitu. LinkedIn account-nya apa sih? Itu dibuka di situ di belakang. Makanya ketika bikin account suka ada a great term and condition. Nah, itu yang sebenarnya data kita sebenarnya boleh dia gunakan di situ ya. Nah, begitu nanti orang-orang ini baru kita tawarkan dengan kursus matematika, dijamin lulus SBMPTN oleh Bapak X misalnya. Ambil contoh gitu. Ini adalah yang hot audience. Kenapa? Mereka sudah tahu, sudah pernah lihat ini, sudah pernah lihat tips-triksnya. Mereka sudah kenal Bapak Ibu, sudah dengar. Nah, kira-kira kalau di sini bisa lihat, ketika orang mana yang bisa lebih cenderung beli? Orang yang nggak kenal kita langsung tawarin kursus matematika, apa orang yang sudah mendownload tips and tricks kita untuk untuk beli atau ikutan kursus kita gitu ya. Ini bisa langsung, ini udah pasti. Jadi jawabannya adalah orang yang sudah ngerti produk kita pasti dijamin dia lebih senang membeli produk kita karena mereka sudah tahu
ya. Jadi ini adalah kunci memahami audiens temperatur audiens kita ya. Nah, tapi kan kalau sekarang kalau di digital tadi dijelaskan ini melalui YouTube, melalui ini. Nah, gimana caranya sebenarnya? Nah, namanya dengan yang namanya sales funnel. Sales funnel itu seperti tadi, ini kita bilang ini funnel ya. Ini funnel. Tapi gimana caranya berjualan untuk menfilter orang-orang yang cold menjadi orang warm, menjadi hot, dan masing-masing ini diberikan penawaran yang berbeda. Gitu. Kenapa? Orang yang nggak kenal nggak akan mungkin kita langsung kasih penawaran, tapi harus kenalan dulu. Orang yang udah kenal diberi keyakinan lagi. Orang yang sudah yakin baru kita kasih penawaran. Nah, pertama untuk awam itu biasanya kita bisa mulai dari sosial media. Kenapa? Satu, semua sosial media itu semua orang punya. Daftarnya gampang. Cuman butuh email. Nah, yang ngebedain adalah apa? Nah, ini yang bikin sosial media luar biasa. Tadi kalau saya bilang demografinya berubah. Nah ya, ini super akurat Bapak Ibu. Jadi artinya gini, kalau ketika nanti sosial media, ketika nanti diklik untuk kita mau iklan di Facebook, ketika kita mau iklan, nanti mereka minta maunya siapa, di mana. Nah, kita bisa tembak umur 18 sampai 25. Oh, berarti antara anak-anak kuliahan 18 sampai 25. Hidupnya misalnya ini di South Jakarta atau di Bandung. Bandung pun bisa lebih spesifik di Cimahi, Cimahi Utara. Nah, itu juga bisa. Dan dia sifatnya masih single. Kalau yang udah married mungkin udah mungkin dia udah nggak sekolah. Terus atau di sini memang ada occupation-nya. Bahkan occupation-nya sendiri, Bapak Ibu kalau di Facebook suka ada tulisan saya high school student atau SMA. Nah, SMA ini bisa ditembak nih. Bahkan dari orang SMA pun mana sih yang tertarik sama matematika? Itu masih bisa. Sampai saya yang tertarik matematika, saya tertarik dengan misalnya dengan atau bahasa Inggris, itu Facebook sudah ada algoritmanya untuk mengenali itu, gitu. Nah, kemudian nanti di sini bahkan sampai yang recently move to location bisa. Jadi orang-orang yang baru pindah, saya bilang gini, wah ini saya mau targetin siswa-siswa baru yang baru pindah atau siswa pindahan, gitu. Kalau benar-benar mau spesifik tadi, oh bisa aja, bisa. Kenapa? Karena super akuratnya ada sniping ya. Jadi sniping kalau kita pasang billboard sekarang, kita pasang billboard billboard tuh harganya biasanya 250 juta. Karena saya kadang sering diminta pasang billboard juga. Itu harganya satu billboard 250 juta. 250 juta itu yang lihat siapa? Nggak tahu sih. Langsung aja semua orang juga ngelihat gitu. Tapi mahal luar biasa. Bayangkan dengan Facebook ini, Bapak Ibu bisa men-reach orang-orang ini super murah gitu. Mulai dari 15.000 pun sudah bisa gitu per hari untuk nembak orang-orang ini. Gitu. Ya. Jadi nah ini yang luar biasa. Ke pause nggak? Saya nggak mute ya. Oke. Nah, yang menariknya di sini yang kedua adalah retargeting. Nah, ini yang bikin kesel. Biasanya siapa nih yang suka belanja online? Nah, saya pernah ngelihat, misalnya saya pernah ngelihat sepatu di sini. Wah, tiba-tiba saya buka kompas.com, sepatunya muncul lagi. Tiba-tiba saya buka ini, muncul lagi. Saya buka Tokopedia, muncul lagi sepatunya. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu tadi, ada yang namanya cookies di internet itu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat satu produk, ya, entah dia di konten manapun, di postnya orang lain, ataupun di iklan di marketplace, Bapak Ibu itu ketek di cookiesnya. Nah, ketika ketek itu ketrack. Nah, ketika meskipun keluar dari sosial medianya, keluar dari Facebook, keluar dari Instagram, itu pasti bisa kena iklan. Itu yang namanya retargeting. Jadi beda dengan iklan yang billboard kan nggak bisa ngikutin Bapak Ibu kemana-mana ya. Ini sosial media, ini bisa ngikutin gitu. Ini yang dibuat namanya retargeting. Nah, retargeting ini ditaruh di Facebook ya. Jadi Facebook itu ada pilihannya. Orang-orang yang pernah melihat atau mengunjungi profil Anda, orang-orang yang pernah menonton video Anda, spesifik post, videonya berapa persen?
mau cuma 50% video, 75% video, 100% video, wah itu gila, itu benar-benar spesifik banget. Kita mau cari pilihannya banyak banget. Nah, contoh, tadi kalau saya bilang funnel application, saya jelasin lagi. Nah, tadi kalau saya mau menggunakan sosial media aja, saya taruh perkalian ini saya taruh di Facebook page saya atau di Instagram page saya. Nah, di sini kita untuk apa? Untuk melihat siapa sih yang melakukan engagement. Engagement itu adalah comment, like, and share. Ya, jadi kalau comment, like, and share, and view. Nah, jadi ada yang melakukan komen, ada yang like, ada yang share, ada yang view. Itu bisa difilter di sini. Orang tuh tahu siapa yang orang tuh tahu. Digital Instagram atau Facebook, dua-duanya tahu siapa yang melihat spesifik post kita. Nah, gitu. Kita mau iklankan supaya orang lihat iklan ini untuk memfilter audiens kita. Yang kedua, nah misalnya di sini kalau kita lihat, saya mau dari yang melihat video ini, saya pilih yang 75%. Yang melihat situ, kita lakukan iklan. Nah, iklan lagi. Udah terfilter nih, udah lebih sedikit nih. Nah, dari orang yang sudah tahu saya mau dikasih iklan lagi supaya apa? Supaya download dong ininya tips and tricksnya. Nah, itu bisa ditembak. Nah, setelah terdapat banyak orang ini, dapat dapat leads atau dapat listnya orang-orang yang mengisi daftar itu, otomatis dicatat oleh Facebook. Nah, kemudian kita baru berikan penawaran ya. Jadi kita melakukan posting lagi, kita posting ini kita iklankan khusus buat yang mereka yang melakukan leads yang di sini. Apa bedanya iklan dengan nggak iklan? Kalau tanpa iklan Bapak Ibu, itu feed kita hanya dilihat maksimum biasanya itu kalau Instagram 1 jam. Facebook tuh bisa 4 sampai 8 jam, tapi Instagram tuh cuma sejam. Dan sejam tuh udah hilang gitu. Kecuali kita bayar. Nah, kalau bayar dia dibuat tampil lagi. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kalau lihat iklan di Instagram ini lagi, bosen nih saya lihat. Tapi sebenarnya kalau lihat di titik 3 di kanan atas itu diklik why I am seeing this ads. Nah, kalau itu diklik ketahuan kenapa sih saya ngeliat di sini? Karena waktu kemarin Bapak Ibu ngeklik yang ini atau suka ini atau umurnya segini. Nah, itu ada. Kenapa pengiklan nembak Anda? Nah, dengan melakukan daftar dari sini kasih penawaran apa yang menarik. Misalnya berapa? Saya kasih, kalau daftar hari ini, saya kasih diskon 55%. Ya, harganya berapa? Misalnya saya nembak, harga biasanya kalau kursus matematika sebulan 1 juta. Kalau Anda nawarin 1 juta, mungkin nggak akan laku. Nah, strateginya adalah gimana? Strateginya adalah jual, harganya 2 juta, diskon 50%. Gitu. Loh, sama dong, tadi harganya 1 juta. Enggak, Pak, beda. Kalau kita jualnya harganya 1 juta dengan harganya 2 juta, diskon 50%, diskon 2 juta di pikiran customer itu adalah, oh ini harganya 2 juta, tapi saya dapat 50% diskonnya. Gitu. Itu akan lebih, wow, ini saya bisa takut nggak dapat nih. Gitu. Nah, itulah berbentuk memberikan penawaran lagi. Untuk membuat satu iklan yang menarik itu, ya mungkin kita nggak bisa bahas di sini dengan itu akan sangat mendetail ya. Jadi sampai gimana caranya iklannya Pak Adi, gimana caranya ngeklik di Facebooknya, itu detail sekali. Itu bisa kita diskusi yang di sesi yang lain lah kalau untuk detailnya. Tapi di sini dikasih lihat ternyata siapapun bisa gitu. Siapapun bisa di sini. Dan di sini kalau misalnya saya udah bisa, beberapa teman saya juga udah saya ajarin gitu dan memang mereka terima kasih udah terima kasih dan mereka melakukan bisnis sendiri. Nah, ketika itu untuk mengamplifikasinya apa? Nah, ini adalah salah satu yang melakukan amplifikasi. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil menjual, ya, jadi sudah berhasil menjual produknya, mungkin berapa ratus juta ya dalam revenue gitu. Karena kan kalau yang namanya penjualan dalam digitalnya tidak terbatas. Nah, dilakukan dengan cara apa? Ada 3 cara. Ya, pertama untuk yang namanya influencer itu berarti kalau sekarang kan YouTuber, aktris, yang suka di Instagram itu ya, jadi yang artis-artis Instagram, terus udah gitu, jadi iya selebgram, betul Kang Ferdi, betul selebgram, saya lupa namanya.
Nah, contohnya di sini. Nah, ini endorse ya. Tadi saya contohnya lagi, ini kan kita tahu ya, ini mau di Ayunda. Kok si AMB pingin banget sama dia ya, gitu ya. Sekarang memang mau di Ayunda dia karena banyak, ada Lux, ada apa. Tapi kenapa sih harus sosok dia? Gitu. Karena kalau yang namanya si AMB itu mau diasosiasikan dengan kalau kamu mau sukses perbankannya pakai si AMB. Biar gimana? Biar jadi kayak mau di Ayunda. Sekolah di luar negeri, S2, Stanford, nomor 1 di dunia, gitu. Inginnya itu di alam bawah sadar. Sama kayak dulu iklan tolak angin, orang pingsan tolak angin. Kalau zaman dulu siapa yang mau minum jamu gitu. Ternyata begitu udah diganti yang Profesor Renata Sali, dia terus kemudian Agnes Monica yang notabene anak muda dan orang pintar gitu. Orang pintar aja minum jamu gitu kan sebenarnya kan. Nah, itu berubah. Itulah branding. Terus udah gitu di sini ada juga collaboration. Nah, ini mungkin ada yang tahu apa nih? Ini kan apa ya? Jurnal Risa ya. Jurnal Risa itu kan berarti channel horor ya. Horor. Dan ini kalau menurut saya ini luar biasa. Kenapa? Channel horor ini dengan komedi dia melakukan kolaborasi. Akibatnya apa? Sekarang saya lihat subscribernya dia itu luar biasa loh untuk channel horor gitu. Itu udah berjuta-juta ya, kalau nggak salah 4 atau 5 juta gitu channelnya itu. Dan setiap satu posting video itu dilihatnya jutaan. Artinya penghasilannya juga ratus juta rupiah gitu. Nah, ini sort out collaboration. Nah, dan yang paling favorit juga ini nih. Nah, yang ketiga adalah, kalau di sosial media ini ada perilaku orang digital adalah mereka senang yang namanya instant gift ya. Jadi di sini ayo dong share, like, and comment. Kalau misalnya nanti 10 pemenang 10 yang ngasih komen terbaik, kok komen terbaik dapat apa? Dapat mobil. Wah, sekarang ini kan ini Baim Wong ini adalah YouTuber nomor 1 ya, ngalahin Atta Halilintar ya di Indonesia. Kok bisa secepat itu? Ini rahasianya. Dia pakai giveaway gitu. Jadi giveaway supaya apa? Supaya komen, like, and share gitu. Buat The Baim Wong keluar duit nggak? Keluar. Tapi dibanding dengan iklan, dia ngerasa dengan dia melakukan giveaway ini ada virality-nya di situ. Ya. Ini cara satu men-scale up-nya. Jadi dengan cara ini followernya banyak, dengan followernya banyak dia bisa jualan macam-macam. Perhatikan, semua Instagram atau siapa ini pasti ada monetisasinya. Jadi kayak ini kok di Instagram pribadinya yang namanya mau di Ayunda, kalau dilihat ya, memang ada beberapa yang pribadi. Tapi lihat makin lama makin banyak ya, lebih ke arah ada looks-nya lah, ada pantennya, ada apanya. Nah, Baim Wong pas lihat juga, oh iya sama ya, Ria Ricis, oh iya ya, gitu. Atau Halilintar, oh iya HP ya, gitu ya, gitu. Nah, ini adalah salah satu memang untuk melakukan sukses di dunia digital. Bahkan sebenarnya kalau melakukan itu kan modalnya apa? Ya tadi Instagram account atau sosial media Facebook account kita, ya. Next. Nah, ini mungkin yang nanti mungkin kapan-kapan bisa dibahas. Jadi artinya untuk melakukan eksekusi itu bisa juga dengan menggunakan macam-macam. Ini adalah menggunakan yang kompleks ya. Ini buat namanya buat organisasi. Jadi dari mulai audiens yang kita tembak awal, dari mulai cold, ditembak lagi melalui custom, ditembak lagi melalui multi channel. Jadi multi channel bisa melalui Google, melalui search, melalui website. Nah, ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujung ke WhatsApp. Nah, di sini bisa kita jualan ke WhatsApp. Jadi Facebook maupun Instagram itu bisa kita arahkan ke WhatsApp. Nah, jadi kita bisa arahkan ke WhatsApp. Supaya apa? Di WhatsApp itu bisa, Pak mau beli apa? Tinggal di reply. WhatsApp ya seperti biasa. Kalau mau reply mau beli, ya udah tinggal kontak, kita kirim barang, kita dapat langsung kita dapat penghasilan dari situ. Ya, sangat-sangat mudah. Jadi cara transaksinya gimana? Ya bahkan kalau nggak punya Tokopedia pun, nggak punya Shopee, kita nggak bisa jual, nggak bisa. Kenapa? Pakai ada WhatsApp. Karena WhatsApp itu memang punyanya Facebook dan Instagram. Jadi dia yang satu-satunya messenger yang diterima Facebook dan Instagram supaya bisa langsung diarahin adalah cuma WhatsApp. Dia nggak terima Line, dia nggak terima yang lain lagi, WeChat, belum ya gitu. Itu tuh belum. Gitu. Nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Karena itu tidak terafiliasi. Jadi memang orang Facebook sama Instagram sudah tahu gitu kedepannya itu bakal kemana arahnya. Ya ini, nah jadi
ini salah satu slide yang terakhir ya. Jadi secara kesimpulan ya, secara kesimpulan digital itu luar biasa berubahnya. Jadi di sini kalau kita lihat ini ngerubah kita doing business, apalagi kondisinya pandemi. Dulu kalau pandemi tadi kita lihat bisa growth kurvanya luar biasa, dan kalau kita nggak ngerti apa itu branding, kita nggak ngerti mesti pakai channel yang mana, nggak ngerti caranya pahami customer temperatur, itu susah jualan. Dan nggak ngerti sales funnel itu juga akan sulit. Nah, setelah kita pahami empat-empatnya itu, baru kita bisa jualan di era digital ini. Dan senang nggak senang ke depan ini digital ini pertumbuhan dari tahun ke tahun ini setahun ini tuh 100%, hampir 200% di Indonesia. Nah, tahun depan mungkin 100% lagi, 100%. Bayangin kalau industri konvensional kita jualan toko itu setahun itu kenaikan penjualannya 10%. Pandemi ini bukan naik, turun bisa sampai 70-80%. Digital gilanya bukan turun, malah naik 100%. Nah, jadi Bapak Ibu ini sangat menarik, dan Bapak Ibu kalau misalnya ini bisa mendapatkan, jadi nggak hanya saya nggak mau jualan Mas Adi, saya mau branding aja, nggak masalah, karena branding at the end semua orang pasti harus melakukan personal branding gitu ya. Jadi nextnya next. Nah ya, terakhir, memang di sini kalau misalnya nanti saya ingin connect dengan saya lagi, habis ini sesi tanya jawab. Nanti kalau mau connect dengan saya silahkan, saya sangat open sekali. Jadi saya senang sekali untuk diskusi ya. Jadi kalau misalnya mau tahu lagi mengenai sales funnel, atau misalnya saya udah iklan nih Mas Adi, tapi kok boncos terus ya? Gimana cara mengoptimasinya? Nah, apa yang harus saya lihat? Metrik apa yang harus saya lihat? Nah, itu bisa dipelajari lebih jauh lagi. Kemudian ada digital business coaching juga kalau mau ini kan coaching. Terus kemudian ada kalau Facebook dan Instagram, apa sih bedanya sih secara spesifik gitu ya? Gimana sih user Facebook? Apa beda dengan user Instagram? Ini belum dibahas. Nah, kalau saya produk kayak gini, bagusnya jual di Facebook apa jual di Instagram? Nah, gitu. Nah, dan ada juga selling and funneling through WhatsApp. Dan kalau memang direct ke WhatsApp ini sekarang ini yang paling enak. Kenapa? Karena ya nggak butuh media lain-lain, semua tuh langsung jualan ke WhatsApp. Mungkin akhir kata sampai di sini. Mungkin saya kembalikan sesi ini ke moderator untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi atas pemaparannya yang luar biasa. Saya jadi tahu ternyata kalau mau mempromosikan produk di media sosial itu tetap harus ada ilmunya ya. Jadi tidak asal posting misalnya gitu. Kemudian tadi juga ada pemaparan dari Kang Ardi bahwa kita harus tahu temperatur dari customer kita ya. Customer kita ada yang cold audience, ada yang warm audience, ada yang hot audience ya. Oke, Kang Ardi, di sini di kolom chat sudah ada yang memberikan pertanyaan sangat banyak, yaitu salah satunya dari Pak Dadan Mawardi. Beliau izin bertanya, ada beberapa pertanyaan, salah satunya yaitu, kenapa ya kalau upload di YouTube banyak yang nonton tapi tidak mau subscribe, katanya Pak. Kemudian ada beberapa nih Pak, saya bacakan dulu. Mungkin 2 pertanyaan dulu kali ya, biar inget. Oh iya, boleh. Ya, jadi yang pertama dulu, katanya banyak yang nonton tapi nggak mau subscribe. Ya, itu bagaimana? Mungkin saya jawab dulu kali ya. Jadi ya, gini Bapak Ibu. Nah, biasanya sebenarnya apa sih yang dicari dengan subscribe? Nah, jadi subscribe itu kan sebenarnya kita, kalau audiens itu dia mau subscribe, dia udah tahu dan saya mau update berkala mengenai channel ini. Nah, ketika video seseorang itu dia di-upload dan dia nggak di-subscribe, ada 2. Satu, target audiens yang salah, atau kontennya atau materi atau konten di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan target audiens.
Nah, sebagai contoh misalnya, saya upload mengenai apa? Mengenai matematika. Tapi matematikanya mengenai kalkulus. Nah, misalnya tadi kasus yang tadi nih, teknik kalkulus, limit dan integral. Saya kasih hashtagnya, title-nya dengan iklannya itu buat anak-anak SMA. Nah, dilihat nggak? Ya dilihat. Tapi mungkin nggak akan di-subscribe meskipun kita bilang kenapa? Karena itu nggak ngerasa relevan buat saya. Nah, itu yang terjadi ketika orang nggak subscribe. Nah, saya sendiri nih, sebagai satu contoh, saya nggak subscribe Lia Ricis atau Atta Halilintar karena menurut saya itu nggak cocok dengan gaya hidup saya, gitu. Nggak cocok. Nah, saya nggak tertarik dengan update-update seperti itu. Saya siapa? Saya Gary Vaynerchuk misalnya, yang saya subscribe di video. Kenapa? Dia kasih motivasi gitu untuk hidup. Gitu. Kenapa? Karena saya memang lebih attach sama Gary Vaynerchuk. Nah, kehebatannya YouTube pun punya algoritma. Jadi algoritma itu adalah metode untuk mengenali orang masing-masing orang ini sukanya apa gitu. Nah, itu caranya kalau kita mau lihat sebenarnya di klik di setting account itu sebenarnya ada kelihatan kita tuh suka apa itu sebenarnya. Ada di yang pojok bintang 3 di Facebook itu kelihatan sebenarnya. Mungkin segitu jawabannya, kira-kira menjawab nggak? Kira-kira. Saya stop sharing dulu kali ya, ininya biar lebih cepat. Nah, ya. Iya, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Ardi, masih dari Pak Dadan. Marketing digital yang dibuat baiknya di banyak situs atau fokus salah satu saja? Apa gimana? Marketing digital yang dibuat baiknya di banyak situs atau fokus salah satu saja? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau saya sendiri, saya melihat dulu audiens saya ada di mana. Jadi fokusnya sama customer. Nih, jadi misalnya gini, saya tadi balik lagi kasusnya. Kalau misalnya, karena biar gampang, biar nyambung. Kalau misalnya saya mau jualan matematika, kursus matematika, customer saya adalah anak-anak SMA. Nah, kira-kira anak SMA itu melihat situs apa aja? Nah, itu pertanyaan dulu. Kita memang harus tahu dulu. Dan kita sebagai guru, mungkin guru kan jauh lebih senior dibandingkan dengan siswanya. Kita harus tahu dulu. Oh, mungkin dia bukanya di situs kayak semacam anak 18-25 apa? PUBG. Nah, PUBG. Terus kemudian situs game-game ya, game-game Mobile Legends atau PUBG atau aneka macam, atau mungkin situs lainnya gitu ya, yang seumur mereka, yang mereka sering lihat. Nah, kita fokus buat taruh di sana gitu. Kalau mau iklan di situs. Nah, tapi kalau saya biasanya menggunakan sosial media. Gitu. Jadi saya bukan fokus di situsnya. Kalau sosial media yang diiklankan adalah bukan tempatnya, bukan situs, tapi dia ngiklanin orangnya. Nah, ini perspektif yang berbeda. Jadi misalnya gitu, si Facebook ini punya sekumpulan usernya, ya. Dia akan mencari umur 18 sampai 25 di akunnya dia, dan itu akan ditembak dengan iklannya yang kita bayar. Nah, kalau saya sekarang di era digital, saya nggak fokus pada channel, itu namanya channel. Saya nggak fokus di situsnya, tapi saya lihat audiensnya dan saya beli audiensnya melalui sosial media. Gitu. Nanti tinggal di-tag pakai cookies untuk ditembak ulang. Seperti itu jawabannya. Oke. Ya. Jadi ada tekniknya ya Pak Ardi ya? Ya, jadi bukan di situsnya. Jangan fokus ke situsnya, fokus ke customernya. Fokus ke customernya. Oke. Ya. Ini juga ada lagi pertanyaan masih dari Pak Dadan, nih banyak sekali pertanyaannya. Pada bulan-bulan yang lalu ada yang namanya VTube. Hanya dengan menonton iklan selama 5 menit, kemudian kita harus nonton 10 iklan, kita dapat poin. Itu bagaimana katanya, Pak? VTube saya belum begitu tahu sih, saya baru dengar yang namanya VTube. Mungkin nanti saya coba explore ya, gitu. Belum pernah dengar sih kalau VTube.
Lalu ini menyimpan file melalui situs gratis atau berbayar untuk di-download oleh host, tapi tidak punya akun PayPal atau cara pembayaran yang sulit. Gimana caranya supaya bisa pakai kartu kredit pribadi? Oh gitu ya. Jadi ini namanya cloud ya, cloud computing. Jadi kalau cloud itu sebenarnya ada beberapa provider yang memang memberikan space, ya, memberikan space buat apa namanya, buat menaruh file kita ya di sana ya. Nah, dan bisa dibayar. Nah, jadi biasanya kalau untuk menaruh file itu bisa ada beberapa provider ya kayak Dropbox, Google Drive. Itu ada yang gratis gitu. Nah, biasanya kalau ada yang mau berbayar itu tergantung dari account-nya. Biasanya kalau account-nya itu udah ada pilihannya langsung ke direct kartu kredit kita. Nggak harus PayPal gitu. PayPal kenapa digunakan sebenarnya gini, karena PayPal itu sama kayak ini ya apa ya. Jadi kalau kita mau multiple transaction itu cuma tinggal diklik gitu. Saya sendiri beberapa kali menggunakan PayPal ya. Jadi saya lebih suka menggunakan kartu kredit pribadi karena setiap kali mau ada transaksi dia ada konfirmasi dulu, dia ngirim OTP ke handphone. Nah, saya nggak pakai PayPal gitu. Dan memang untuk file yang itu, dan biasanya saya kalau untuk upload file karena filenya nggak terlalu besar, saya biasanya menggunakan yang gratis udah cukup. Kalaupun memang yang mau yang berbayar, saya sarankan menggunakan provider yang sudah terjamin. Contohnya kayak Microsoft. Ya, Microsoft itu kan ada Microsoft SharePoint-nya ya. Nah, OneDrive. Nah, itu OneDrive itu lebih baik dibandingkan kita pakai apa yang ada sharing video-video apa di itu. Kadang-kadang isinya filenya bisa masuk virus itu dan iklannya banyak gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas dari ini siapa ya? Dari Padadang Supriyadi. Bagaimana untuk mensukseskan program pemasaran di masa Corona COVID-19 sekarang ini? Dan prinsipal apakah wajib melakukan koordinasi secara intens dengan distributor, agen, dan jaringan penjualan retail pada market media sosial dari berbagai aplikasi media? Nah ini menarik nih. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk menyukseskan program pemasaran di masa Corona COVID-19? Ya, prinsipal apakah wajib melakukan koordinasi katanya? Oke, jadi ini ada dua yang dibahas. Satu, channel to market sama marketnya sendiri, audiensnya, customernya. Kalau kita berbicara mengenai distributor, dan jaringan penjualan, itu adalah channel to market. Nah, kalau kita bisnisnya menggunakan distributor, agen, dan jaringan, ketika kondisi COVID ini, yang paling penting adalah ketersediaan, availabilitas. Barang kita nggak boleh sampai habis di pasaran. Nah, kalau kita mau apakah intens atau nggak intens itu tergantung ritmenya ya dengan distributor ya. Jadi saya juga handle beberapa distributor, tapi untuk bahan bangunan. Nah, kita nggak terlalu intens, tapi kita bisa tahu oh ini ketersediaannya itu ada barang di level bawah atau enggak. Nah, tapi untuk sukses sendiri yang paling penting kan kita harus tetap ada tarikan nih, ada jualan. Jadi ada dua strateginya. Ada push itu naruh barang di distributor sama toko, sama kemudian pull itu narik barang dari toko keluar. Nah, yang kita fokus biasanya dari pull-nya. Kenapa? Karena pull kita melalui iklan yang tadi saya sampaikan. Materi hari ini untuk pull itu akan lebih relevan. Jadi supaya sukses di era COVID-19 ini, saat ini pandemi ini, kita harus memastikan satu, kita tetap terkoneksi dengan customer kita, ya, entah gimana pun caranya. Kita punya program yang membuat mereka beli lebih banyak dan beli lagi. Tiga, beli lebih banyak dan beli lagi. Itu yang tips yang saya. Oke, selanjutnya dari Ibu Fatimah Rahman. Bagaimana cara melakukan marketing lewat Facebook? Karena di Facebook bukannya memiliki aturan. Oh ya, betul. Oke, betul. Ini menarik sekali.
Jadi ketika kita akan melakukan iklan dengan Facebook, Facebook memiliki beberapa peraturan ya. Jadi ini kalau detail nanti bisa dibahas di ini. Jadi gini, terpisah. Facebook itu dia tidak mau iklan mengenai misalnya rokok, mengenai politik ya, mengenai mengenai narkotik. Nah, mengenai nih yang menarik, mengenai bodybuilding ya, yang menspesifikkan satu organ tertentu. Jadi misalnya kita iklan gambarnya adalah otot di sini, otot tangan, nggak boleh, harus kalau seluruh badan baru dia boleh. Nah, peraturan-peraturan ini ada di tata cara melakukan periklanan di Facebook. Nah, kalau kita melakukan iklan, jadi kita melakukan iklan itu nggak langsung keluar. Jadi ketika kita melakukan proses iklan, kita pasang iklan kita kayak gimana, kita ajuin ke Facebook. Facebook akan mereview apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah selesai, baru iklan kita tayang. Kalau tidak sesuai, bisa dia tolak. Kalau iklan kita bahkan berbau, misalnya sara nih, bisa jadi akun kita bahkan ditutup sama Facebook. Oke. Kan ini pengalaman teman saya juga, Pak Adi ya. Pak Adi, ini dulu teman saya jualan tas, mungkin KW ya. Jadi bermerek tapi KW gitu. Itu langsung akunnya dihapus. Jadi langsung akunnya tidak aktif oleh Facebook. Gitu. Iya betul. Nah itu juga yang masuk term and condition di Facebook. Jadi kalau kita mempromosikan barang KW diiklanin di Facebook, itu dihapus akunnya sama Facebook, nggak pakai peringatan lagi itu biasanya. Oh, iya. Jadi sampai mereka bisa melacak, jangan mereka jual sampai barang bisa KW. melacak ya ini barangnya KW gitu, sampai bisa melacak. Padahal kan cuma dari foto gitu. Ini sekarang justru menarik. Di foto ini ada yang namanya algoritma pelacakan foto. Nah, ini jadi foto itu sekarang ya kalau di Facebook, misalnya nggak usah gitu deh, di PowerPoint, Facebook dan PowerPoint itu kan kurang lebih ya. Jadi gini, Facebook ketika kita di-upload, dia ada ininya. Dia biasa nge-suggest ini tuh title-nya apa. Jadi sebenarnya tahu, saya nge-upload orang pakai dasi, dia person with tie. Itu ada sebenarnya. Karena di belakangnya ada namanya alt text. Nah, gitu. Jadi dia sebenarnya gini, baik Facebook maupun Instagram, kenapa sih mereka melakukan punya mengidentifikasi foto gitu? Karena Instagram itu kan mau foto yang ada di tempat dia adalah yang kualitasnya tinggi. Kenapa? Karena dengan foto kualitas tinggi, orang bakal datang lagi, bakal lihat lagi. Kalau kualitas rendah, orang nggak akan mau ke Instagram. Nah, jadi ketika ada konten berkualitas rendah, dia udah langsung tahu ini berkualitas, dan dia nggak akan menampilkan ke banyak orang. Gitu. Jadi ada algoritma kalau kualitas konten kita, kualitas foto kita jelek, itu nggak akan ditampilkan. Kalau kita lihat di Facebook kita sendiri, Facebook nih hanya feeds itu berarti postnya hanya orang-orang terdekat kita kan biasanya yang sering kita komunikasi. Karena Facebook tahu nih orang-orang yang mungkin paling sering diupdate nih di sini. Gitu, paling orang mau tahu. Tapi kalau enggak, meskipun temen, tapi kita jarang komunikasi sama dia, nggak akan keluar di Facebook. Gitu. Meskipun dia sebenarnya nge-post. Gitu. Jadi dia nggak statis sifatnya. Seperti itu. Bu Nendet, Pak Adi, ini ada yang bertanya di YouTube nih. Oh iya, manggil Kang Ferdi. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Atung Oim di YouTube. Apakah ada peraturan dalam dunia bisnis di media sosial yang baku? Ya, berarti peraturannya apakah ada peraturan yang baku ya di dunia digital bisnis. Nah, yang saya pahami di sini adalah yang ketika melakukan iklan ya, pasti di situ ya. Jadi satu ketika di sini ketika kita berhubungan dengan Facebook atau Instagram, ini kan dunia digital ya. Jadi ketika kita pasang itu ada nggak peraturan? Ada tadi. Di Instagram sendiri misalnya kita kalau misalnya melakukan bisnis nih dengan endorse ya. Endorse misalnya tadi contoh kasus tadi CIMB dengan Maudy Ayunda. Di situ pasti dilihat ada harus di-tag berbentuk kemitraan berbayar. Baru bisa ditampilkan gitu. Jadi memang cara itu mereka melakukan regulasi.
Tapi regulasinya gimana? Ini adalah regulasi yang masih berkembang. Jadi sampai saat ini kayak di Inggris maupun di Amerika ini masih dalam bentuk apa ya? Kalau untuk research itu inilah bentuk riset. Kenapa? Karena bagaimana cara men-shaping regulasi untuk berbisnis di dunia digital. Kenapa? Kan digital ini masih baru sekali gitu. Jadi ada nggak peraturannya? Ada, tapi nggak nggak se-rigid kayak seperti kita konvensional bisnis, enggak. Makanya sekarang di Kongres Amerika yang kemarin sekarang lagi banyak ditarik oleh senat itu adalah yang di Facebook kan diboykot tuh sama Unilever, sama P&G. Kenapa? Karena dia menampilkan iklan politik gitu. Karena itu ternyata menentukan masa depan presiden Amerika selanjutnya. Itu berdasarkan dari riset kemarin. Nah, ternyata orang-orang tuh melihat sudah bisa dipetain polarisasinya. Itu mana yang pilih Trump, mana yang pilih Hillary. Nah, ketika ini orang-orang digital marketer, ketika tahu ini dia cenderung ke Hillary, cenderung ke Trump. Dia orang Trump ini bakal nembak orangnya Hillary, bilang bahwa Hillary jelek. Gitu. Karena udah tahu, oh ini dia sukanya terhadap Hillary, karena bisa diselect tuh sama Facebook. Nah, itu yang ditentang sama Kongres maupun perusahaan-perusahaan di Amerika saat ini. Gitu. Kenapa? Karena bisa merubah regulasi dari negara gitu. Dan itu pembahasannya masih jauh, masih lebar. Mungkin segitu. Halo? Ya, mungkin itu terkait dengan regulasi ya. Halo, sampai ini ada lagi yang bertanya dari YouTube. Oke. Tidak ada, Bu Nenden. Tidak ada. Pak Adi, kalau gitu saya mau tanya nih. Ya, saya mau tanya, saya suka mendengar istilah soft selling ya. Kalau mau jualan tuh harus soft selling katanya, jangan hard selling. Itu bagaimana tuh? Jadi kita tuh sebetulnya promosi, tapi nggak orang-orang yang melihat atau melihat website kita atau akun media sosial kita itu tidak merasa kalau kita lagi jualan gitu. Nah itu bagaimana tuh? Nah, jadi ini orang yang sudah paham soft. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif, soft selling sama hard selling ya. Ini ada alirannya masing-masing nih kalau di marketing nih. Ada yang sukanya hajarnya hard selling. Jadi kalau hard selling ini contohnya adalah gini. Beli produk ini diskon 50% hanya sampai jam 1. Contohnya hanya sampai jam contoh properti yang paling gampang. Diskon 10%, bulan depan naik. Nah, itu hard selling. Kenapa? Langsung plak-plak kita jualannya berdasarkan apa yang mau tawarin. Tapi kalau soft selling itu lebih ke arah kita jual value-nya dulu gitu. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan, bentuk dari funnel yang tadi saya berikan adalah bentuk funnel yang soft selling gitu. Kenapa? Karena untuk membeli kursus itu orang pasti perlu berpikir. Nggak kayak beli baju kan tiap hari. Beli baju tiap hari tinggal diskon, lihat bentuknya, beli. Nah, kalau soft selling tadi orang tahu dulu bahwa saya itu jualan, saya kualitasnya kayak gimana. Nanti at the end kalau mau memang kursus dengan saya, memang berhasil SNMPTN, nah bisa kalau saya. Tapi kan pasti ada harganya juga pasti kan di situ. Nah, silakan bisa mulai kursus. Nah, itu bentuk soft selling. Mana yang lebih efektif? Nah, itu sebenarnya tergantung masing-masing gitu. Tergantung produknya. Dan ada orang marketing yang bilang, saya lebih suka soft selling. Kenapa? Karena memang bisa menggiring opinion gitu. Ada juga langsung hard selling. Kenapa? Langsung ngehook gitu. Langsung dapat. Nah, tapi dua-duanya yang paling penting adalah setelah customer beli. Nah, yang paling penting adalah gimana caranya customer beli lagi gitu. Jangan sampai hard selling terus hit and run. Karena masalahnya ada juga yang bilang hard selling, 50%, begitu beli barangnya jelek udah ditinggal gitu. Nah, itu adalah yang jangan yang diikuti gitu. Kadang-kadang banyak kan kalau di kita orang-orang yang memang running salesnya by
yang kurang efektif. Jadi itu Iya. harus tetap selling tapi nggak ada kelanjutan gitu. Iya, bahkan mungkin suka ada yang menjualnya tuh langsung istilahnya jadi kirim japri gitu ya. Jadi langsung bom japrian ke personal itu kayaknya nggak beretika ya, Pak. Beretika, betul. Ya, kurang bijaksana lah ya kalau langsung ke personalnya gitu. Ya, dari saya bukannya nggak mau beli, jadi nggak mau beli, kayak nggak sopan. Iya sih, kalau kenal mungkin nggak apa-apa, tapi kalau dari saya sebagai marketer, saya udah ngasih arahan ke seluruh tim. Biasanya saya nggak mau menggunakan sistem blast gitu. Kenapa? Tadi blast itu masalah itu belum tentu dia tertarik. Lebih baik tadi yang saya gunakan tadi itu funneling. Jadi funneling itu ngeblast, nanti kalau dia memang berinteraksi, berarti dia ada ketertarikan nih, baru kita tarik lagi sampai dia beli gitu. Oke. Jadi jangan, kalau saya sendiri jangan pernah melakukan blast ke orang yang nggak butuh, yang ada annoying gitu. Dan, dan kalau di Instagram dan kalau di WhatsApp itu kita ngeblast sembarangan, itu ada bisa diblok tuh sama WhatsApp-nya ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Dadang. Lamanya proses konversi dari promosi ke penjualan ini membuat banyak marketer tidak sabar. Akhirnya mereka gagal menemukan cara pemasaran ini cukup penting. Ini meski cukup penting. Bagaimana cara pemasaran ini agar bisa berjalan lancar? Proses konversi dari promosi ke penjualan katanya. Ya, berarti ini namanya sebenarnya jadi gini, biasanya ini sales turnover ya. Jadi dari mulai dia diekspos sama iklan sampai dia beli. Nah, ini saya kasih yang menarik, statistik yang menarik. Nah, ternyata berdasarkan riset dari Visible itu Adobe, ternyata orang itu akan membeli setelah 56 kali rata-rata terkena expose iklan. Nah, 56 kali. Nah, 56 kali baru dia bakal beli. 56 kali rata-rata nih. Jadi multiple berapa kali kena. Dia ngeliat lagi iklannya 56 kali baru rata-rata dia beli. Ini all product type ya. Jadi semua product type. Nah, supaya itunya tetap supaya kita tetap berjalan lancar, itu ada caranya. Caranya kita monitor matrix. Nah, matriksnya ini adalah semacam alat ukur ya. Jadi alat ukur ini diantaranya misalnya kita bisa bilang namanya CTR. CTR itu click-through ratio. Jadi dari seluruh iklan yang ditampilkan, berapa banyak yang diklik sama orang. Nah, terus ada juga conversion ratio dari seluruh iklan yang sudah di traffic atau sudah melihat atau berapa yang beli. Nah, dari waktu ke waktu, semakin kita efektif memberikan konten, nah, yang harus dimonitor oleh seorang marketer adalah metrik itu. Jadi CTR ratio, conversion ratio, rasio ini harus dilihat. Biasanya misalnya CTR-nya masih di bawah 1%. Ada apa nih yang bermasalah? Berarti iklannya banyak ditayangkan, tapi nggak ada yang ngeklik. Berarti kontennya yang salah. Gitu. CR-nya rendah nih, di bawah 1%. Kenapa? Oh, berarti kalau CR-nya di bawah 1%, apakah audiensnya nggak relevan? Atau apakah dari sini bisa lihat juga, ternyata untuk penawaran untuk belinya itu tidak relevan, gitu. Jadi ada matriksnya untuk memastikan marketer itu bisa melihat itu. Bahkan sampai 56 kali ya. Kalau sampai 56 kali. Kalau saya di sekolah nggak sampai 56 kali kalau lihat barangnya langsung. Kalau lihat barang langsung biasanya, atau apalagi kalau teman-teman udah pada beli, yang tadinya nggak mau beli jadi ikut-ikutan beli. Kayak itu. Nah, tadi itu yang menarik, teman-teman nggak beli, jadi teman-teman jadi ikutan beli. Itu yang di slide yang masa saya tadi, word of mouth. Kenapa? Karena satu bilang bagus, dia semuanya bilang bagus. Itu yang ngebedain dulu nggak kayak gitu. Dulu datang ke toko, dia beli sendiri. Kalau sekarang
datang beli ke toko, dia ngasih bagi ke orang lain, saya baru beli ini, kalau nggak difoto dan dibagikan. Itu kekuatan sosial media. Oke, ya, betul sekali Pak Ardi. Ya. Kemudian ada lagi Pak Ardi dari Muhammad Hubaidillah. Pak Muhammad Hubaidillah bertanya, Pak Adi, untuk pertama kali kita berjualan di medsos itu apa yang harus kita lakukan? Apalagi tidak sedikit bahwa kita tidak paham tentang IT. Jadi langkah sederhananya seperti apa? Terima kasih. Ya, langkah sederhananya tadi disimpulkan yang kita pelajari hari ini. Jadi nggak usah nggak butuh IT, kemampuan IT. Ingat, ini nggak butuh kemampuan IT. Yang perlu adalah kita perlu paham gimana caranya, gimana digital marketing itu, digital business itu bergerak ya. Jadi bahkan tadi yang di slide saya itu adalah perfection is enemy of profitability. Artinya apa? Kita nggak butuh website yang mahal, enggak. Mulai dari yang gampang nih, dari account Facebooknya yang sekarang, atau bikin Facebook account yang baru, atau bikin Instagram account yang baru, ubah jadi bisnis account. Di situ tinggal klik, dua bisnis account pun cuma tinggal klik convert ke bisnis account. Nanti dari situ bisa mulai pasarin barang jasa. Nah, tapi kita lihat tadi, kita mau jual barang apa? Customer udah ngerti belum siapa kita gitu. Nah, tadi tipe-tipenya di kontennya ada 3 jenis, cold, warm, sama hot. Nah, secara sederhananya supaya jualan berhasil, kita harus tiga-tiganya ini harus kita pahami, lakukan, aplikasikan. Oh, jadi ada. Jangan langsung cuman kita bikin Instagram kosong terus udah gitu cuman naruh saya jualan A, saya jualan B, jualan C. Nggak ada testimoni, nggak ada endorse, nggak ada review, nggak ada iklan, nggak ada apa yang ditawarkan. Nah, itu pasti dijamin nggak jalan. Iya. Jadi simpelnya itu. Simpelnya. Iya. Masih ada mungkin satu pertanyaan lagi nih dari Pak Dadan Mawardi. Untuk mengupload barang atau jasa di media bakal kena pajak atau hak cipta nggak katanya Pak? Akan kena pajak atau hak cipta nggak? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau upload barang atau jasa itu sebenarnya gini. Pertama, pajak dulu ya. Berarti kan kalau kita transaksi di Instagram sama Facebook, kena pajak nggak? Nah, ini yang menarik. Sampai saat ini, kalau kita transaksi di online, mulai Facebook, Instagram, belum pernah kena pajak sih sampai saat ini. Tuh, jadi lumayan ya, 10% bisa diiniin. Itu satu, 10% itu kalau kali volumenya besar itu luar biasa. Gitu. Nah, yang kedua, hak cipta. Nah, hak cipta itu ada peraturannya. Jadi misalnya di Instagram, jadi kalau untuk tipe hak cipta itu gambar ada 3 jenis. Ada gambar yang bebas, ada yang gambar yang royalty free, ada yang memang dia license. License tuh jadi emang harus dipakai tiap berapa kapan pun bisa gitu. Ada yang bebas royalty, ada yang memang sekali beli dia bisa dipakai. Ya. Ada 3 jenis. Nah, kalau misalnya kita upload barang itu, ya, kalau misalnya barang itu gambarnya itu punya orang lain gitu, peraturan dari Instagram adalah ketika Anda melakukan itu sebaiknya Anda minta izin ke yang punya gambar. Gitu. Saya sebenarnya bisa kasih contoh deh, gimana cara minta izin. Just cuman kasih direct message mereka bahwa saya akan menggunakan gambar ini, boleh nggak? Jadi kalau dibilang boleh, ya udah kita pasang, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau nggak minta izin, ketika itu terjadi dan ada gugatan hukum, Instagram memberikan pernyataan yang cukup keras. Dia bilang saat itu juga harus diturunkan atau harus dihapus postnya saat itu juga. Dan Instagram atau Facebook tidak bisa memberikan legal advice on this. Gitu. Jadi mereka cara ini saya tidak ada hubungannya dengan ini, tapi ketika Anda melanggar hak cipta harus langsung dihapus gitu. Dan sangat disarankan memang yang bebas. Karena kan kalau di gambar itu kita bisa tahu ya mana yang hak cipta atau enggak. Kalau di Facebook itu lagu ya, suka ada keterangan ini di mute sebagian gitu Pak ya. Kalau saya bikin video lagunya mungkin ini lagu ini dari pencipta atau penyanyi si A gitu, di mute di sebagian beberapa negara gitu, nggak bisa diputar, tapi hanya Anda yang bisa melihat informasi ini seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Dari hak cipta juga ya.
Betul. Jadi ada beberapa yang makan hak cipta di beberapa negara dia nggak ditampilkan oleh Facebook. Nah, yang menariknya lagi pernah ada emang kasus juga ya waktu itu pernah. Jadi kalau misalnya kita ngambil suara orang, lagu orang, tapi kita nggak kasih kredit ke dia, kita taruh jadi sampel YouTube atau jadi sampel atau iklan di Facebook. Sementara kita nggak punya hak ciptanya, itu bisa di-delete akun kita, gitu kan. Akun Facebook kita bisa di-delete. Oke. Karena kita melanggar hak cipta. Iya. Ini sudah mau jam 15. Kak Pepi, boleh satu pertanyaan lagi? Ini dari Pak Bayu Megantoro. Boleh ya? Boleh. Bagaimana menurut Bapak mengenai forex trading? Apakah itu termasuk digital marketing beneran atau beresiko yang sebaiknya kita hindari? Atau memiliki resiko yang sebaiknya kita hindari? Forex trading katanya Pak. Oke, forex trading. Iya. Oke, jadi untuk forex trading ini sebenarnya ini di luar digital marketing, Pak. Jadi mereka itu sebenarnya forex ini adalah broker ya. Jadi broker. Jadi mereka itu broker yang membantu biasanya untuk transaksi forex gitu. Nah, biasanya ini nggak termasuk sih. Ini mereka menjual barang jasa aja. Kalau misalnya Bapak mau naruh uang ke mereka, nanti mereka kelola. Jadi ini lebih ke arah jasa keuangan sih. Jasa keuangan. Ya saran saya kalau mau ikutan yang kayak gitu, pastinya lihat legit apa enggak. Jadi legal atau enggak, diawasi OJK atau enggak gitu ya. Hati-hati aja sih. Seperti itu. Ini nggak termasuk Pak, nggak termasuk digital marketing kalau itu. Oke, baik Kang Ferdi, ini sudah jam 14:59. Mungkin sudah cukup Pak Adi, pemaparan materi dari Pak Adi sangat jelas. Mudah-mudahan setelah seroja ini Bapak Ibu bisa menerapkan ilmunya ya, sehingga kita bisa memanfaatkan media sosial kita nggak hanya untuk posting foto selfie ya Pak ya, tapi menghasilkan gitu. Kalau anak-anak sekarang kan kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, kita tahu kerjaannya di rumah aja, tapi uangnya ternyata ngalir terus ya gitu. Ternyata mereka posting foto-foto yang di Shopee gitu ya, jadi banyak yang beli gitu ya. Oke. Sebelum ditutup Pak Adi, mungkin ada closing statement dari Pak Adi untuk Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat. Pertama ya terima kasih dari Bapak guru di sini juga yang memberikan kesempatan saya buat berbagi sedikit ilmu ini. Jadi semoga bermanfaat. Jadi artinya sebenarnya digital marketing ini adalah ilmu yang menurut saya asik ya. Jadi artinya kita semua tiap hari menggunakannya, dan ketika kita coba eksplorasi akan banyak bermanfaat buat kita, baik kehidupan profesional maupun personal kita gitu. Bahkan nanti kedepannya bahkan orang kalau misalnya mau rekrut aja pun sekarang kadang suka lihat Instagram account-nya. Jadi kalau misalnya mau berkonek dengan saya silakan berkonek saya di Instagram saya @221adiyudo. Kalau mau ada pertanyaan yang belum puas bisa ditanyakan di sana, bisa follow, like, comment, and share. Dan kemudian juga bisa mau LinkedIn saya juga dengan nama Adi Yudo Wibowo untuk kalau misalnya. Tapi memang lebih enak kita ngobrol di Instagram jika ada itu. Iya. Jika ada pertanyaan lain, mungkin barangkali dari saya. Ya, Pak Adi, boleh saya share nomor handphone Pak Adi? Boleh di-share? Boleh ya, biar Bapak Ibu bagi ingin kontak langsung ke Pak Adi juga bisa menghubungi Pak Adi di 0856 221 0212. Betul Pak Adi? Betul. Iya. Itu tadi kalau saya lupa menyebutkan emailnya, boleh sekalian ya saya tuliskan di sini.
Kalau email biasanya suka jarang dibalas, lebih baik ke Instagram aja. Oh iya, langsung aja ya. Atau langsung ke Instagram lebih enak karena di situ bisa ngobrol banyak. Iya, oke. Oke, Bapak dan Ibu semua, saya juga mengingatkan bahwa link presensi sudah di-share ya di kolom chat. Silahkan nanti bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Jangan lupa resumenya. Resumenya itu ditunggu sampai pukul 18.00. Betul Kang Ferdi? Halo Kang Ferdi. Iya, link presensi ditutup sampai pukul 18.00, betul tidak? Iya, oke. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi mengenai digital landscape dari Pak Adi Yudo Wibowo sudah selesai dijelaskan tadi. Saya sangat mungkin kalau dibilang amazing ya, karena ini saya juga selain sebagai guru juga kecil-kecilan gitu ya, punya usaha, ya suka jualan online, tapi memang belum tahu ilmunya sampai kalau bisa mendapatkan target penjualannya itu belum, baru sebatas memanfaatkan WhatsApp aja. Dan mudah-mudahan dengan materi yang diberikan oleh Pak Adi ini membuka mindset saya bahwa iya, saya memanfaatkan media sosial yang saya miliki dengan optimal. Terima kasih sekali lagi Pak Adi Yudo Wibowo, materinya sangat menarik, sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Baik, Kang Ferdi, setelah ini mau ada Mentimeter dulu ya? Oh iya, baik, mangga Pak Bayu Agung. Mentimeter 2-nya tidak ada. Iya. Halo, Pak Bayu. Mentimeter 2-nya dibuat. Oh, atau ya. Ini saya sudah buat, tapi kalau keluar dari Webex, laptop saya ini bermasalah, jadi malah jadi live dari Webex. Pak, gimana ya? Di share linknya saja kalau sudah ada linknya, Bu. Oh, oke. Ya nanti Bapak Ibu bisa isi. Oke, ini tar dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak keluar. Kodenya aja dulu ya Pak ya. Sebentar. Kodenya 4752817. Bisa diulang lagi Bu Nenden kodenya. Sebentar. Oke, ternyata
Nggak lupa, bisa bantu. Halo Ayu. Ya, halo. Suaranya putus-putus, Bu Nenden. Ya, lo di Pak nggak bisa Pak. Pak. Ya, suaranya putus-putus, Bu Nenden. Kang Ferdi, halo. Ya, ini, aduh, saya nggak sinyalnya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Sinyalnya Pak, saya nggak bisa masuk ini. Ya, Ini loading terus. ya, mangga dilanjut aja, Bu. Karena waktu juga sudah menunjukkan 11:08 ya. Oke, jadi bagaimana untuk mentimeternya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan Iya, dilanjut ke bagian akhir aduh, saja mohon maaf. karena sudah hampir lewat 10 menit. Ya, silakan. Iya, iya baik Bapak dan Ibu guru hebat Jawa Barat, mohon maaf ada kendala di jaringan dari laptop saya, jadi tidak bisa ditampilkan mentimeter. Ini kalau saya keluar jadi live dari Webex-nya. Demikian seminar online Jabar Juara Seroja pada edisi ke-43. Saya Nenden Nataliawati selaku moderator, juga Bapak Adi Yudo Wibowo tadi selaku narasumber. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada host yaitu Kang Ferdi. Mangga Kang Ferdi. Atau Ibu Dini, mangga. Halo, Kang Ferdi. Oke, kalau begitu ya, jadi kita akhiri saja kegiatan Seroja kita. Ya, sampai berjumpa kembali di kegiatan Seroja edisi ke-44 selanjutnya, Bapak dan Ibu. Saya undur diri, mohon pamit, dan juga para panelis dan kami yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih. Pak Adi, terima kasih ya, materinya sangat luar biasa. Iya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu jangan lupa yang belum mengisi presensi dan juga untuk resume
Link presensi dibuka hingga pukul 18.00 sore nanti ya. Sudah selesai Kang Ferdi? Sudah selesai. Ditutup. Bangga. Recording jangan lupa dimatikan. Sudah recording Kang Ferdi? Ya, jangan lupa dimatikan dulu. Iya. Aduh, ini mohon maaf Kang Ferdi, Pak Bayu, ini. Oke, mangga ya. Nggak apa-apa Bu Nenden. Iya, ini. Jadi ini baru muncul Mentimeternya, jadi jaringannya lagi jelek. Jadi dari tadi kalau lihat keluar kalau Webex-nya di close, di minimize, jadi dia tuh muter terus itu, loadingnya lama. Nah, saya teh mohon maaf ya, nggak maksimal, saya mohon maaf sekali ini. Enggak, tidak apa-apa. Enggak, Oh, iya, itu kalau dimaafkan, Ambu juga tadi. Ya. Ya, mangga. Waalaikumsalam.